asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama dalam majelis ini. Salawat serta salam kita juga aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam acara dakwah keliling TVRI di Masjid Taqwa Desa Ulak Ketapang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja ya Lili ya. Terlihat ibu-ibu sudah tidak sabar untuk mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Kepada Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Salim Marhadan kami persilakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Melihat antusias ibu-ibu Ya. bagaimana Pak? Ustaz, kira-kira hari ini kita akan membawakan tema apa nih Ustaz? Hal-hal yang merusak kehidupan kita. Nah, kita Bapak Ibu hari ini akan membawakan tema hal-hal yang merusak kehidupan. Mungkin langsung saja ya Ustaz ya. Kepada Ustaz kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita pada hari ini hadir bersama-sama di masjid kita ini dalam kondisi sehat walafiat. Afiat itu artinya sehat. Sehat itu artinya afiat. Sama beda. Cuman bedanya kalau sehat itu menyangkut masalah fisik. Kalau afiat itu menyangkut masalah mental. Ada yang sehat tapi tidak afiat. Fisiknya sehat tapi mentalnya tidak sehat, gila. Ya, jadi bersyukur hari ini sehat walafiat. Fisiknya sehat, mentalnya sehat. Ini semuanya nikmat Allah. Bersyukurlah hari ini Bapak Ibu bisa hadir di sini. Ini nikmat Allah. Bersyukur kita hari ini mata masih pacak nyingok. Bersyukur hari ini lidah kita bisa merasakan manis, masam, pahit, pedas. Ya. Mak manun yang kali lidah tidak kata lagi rasa. Ujung pedih rasa. Mak tahu. Dah tahu boleh rasa, apa pedas mesin. Tak kata rasa lagi. Bersyukur telinga kita bisa mendengar. Walaupun 4-5 kali panggil orang mesti dengar. Wah jom. Wah, ya, wih. Artinya masih bisa dengar. Bersyukur tangan kita bisa ngangkat, bisa ngambil makanan dan sebagainya. Ini kita bersyukur. Bersyukur hidung kita masih pacak membedakan mana yang wangi, mana yang tidak wangi. Ada yang pacak membedakan lagi. Ujung, kawan, dah takut dah terasa. Bayangkan waktu COVID kemarin seperti itu. Banyak yang tidak bisa membedakan mana bau, mana tidak, tidak bisa membedakan rasa. Bersyukur kita hari ini bisa di sini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, makanya Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau banyak bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau galak bersyukur, tunggu saatnya azab Allah akan menimpa. Jadi musibah-musibah melanda itu jangan salahkan, karena banyak negara bersyukur. Kemarin ada yang berutuan, ngapo pak, lah hujan terus ini. Lah salah kamu juga. Waktu ke musim kemarau kami, kamu tak soal istisqa.
3 bulan kemarin udah ribut dong solusis kok. Gila hujan ini lah susah bro. Udah kering pakaian ini. Jadi inilah manusia. Ada keluh kesah. Jadi kata Rasulullah, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 hal, 6 sifat yang merusak kehidupan manusia ini. Pertama kata Rasulullah, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk dengan aib orang. Sibuk dengan aib orang. Gawe wong tahu galau, gawe dewe dah tahu. Nah, ngeruan di jalan uang, jalan kita tidak terkeruan kemana? Bahasa kita lah ya. Aku rasa bahasa kita sama, sebab aku nih uang rantau alai. Jadi kalau bahasa aku dulu, jangan galak ngeruan perahu hang, tapi keruanilah luan perahu kita. Itu pertama kata Rasulullah, istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang. Kita jangan suka nyerudi gawi wong. Lebih banyak kita cerudi lah gawi kita dewek. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kita dulu, koreksilah diri kita dulu sebelum saatnya nanti kita diperiksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa waktu sekolah dulu, tume di seberang lautan nampak, gajah di pelopak mata dewek dek kinaan. Oh, si anu tu main ni. Kita lebih parah lagi. Ngate wang, cabut akon pergi pengajian terus. Di dewek daripada ulah pengajian. Ya. Makanya kalau biasa sekarang ini ada istilah hoak. Nah, beli hoak tuh. Aku juga dia ada terti beli hoak tuh. Jadi kalau ibu yang galak main HP terti. Jadi hoak itu cerita-cerita, berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kemahi aku baca di WA aku tuh, di situ diceritakan ada caleg yang kehabisan duit, terjun di pucuk Menara Sutet. Rame, ku cari, rupanya bukan. Itu tuh bukan di Palembang kasusnya. Itu kasusnya di Bandung. Bukan caleg, wang gila. Wang gila terjun dari pucuk Menara Sutet. Dibuat berita semacam itu sehingga jeleklah nama-nama para caleg-caleg ini. Ini langsung di-share, wah dikirim sana ke sini. Jadi kita jangan suka seperti itu. Makanya kalau ada berita-berita masuk dalam Al-Quran dikatakan fatabayyanu. Bahasa untuk ditabayun. Di bahasa keren diklarifikasi. Dipilah-pilah apa benar apa salah berita ini. Ini akibat galak geruan gawi wang. Sambil duduk-duduk bercerita. Umak si Anu itu kapan makan tak jauh dikan betuk. Apa kita tiap hari makan daging? Ya tak? Tak usah ngeruan gawi dapur hang. Keruanilah dapur kita baik. Jangan galak ngeruan gawi wang. Gawi kita keruani. Di masjid banyak pak yang model macam itu. Berhentilah nyuruh bapak tu jadi imam. Salah galau. Dia ke masjid lagi tak pernah. Kalau kita baca kita salah. Benar-benar. Jangan ngatur depan wong. Dia dah ke masjid tak pernah. Pacaidah itu kalau bahasa Imam Syafi'i, orang yang tak tahu
tapi dia tak tahu kalau dia wong yang tak tahu. Dia dewek lagi tak tahu kalau buyan. Bertanya tak galak, belajar tak galak, ngatai wong pacar padahal dia buyan. Pernah tak aku sampai gitu ya? Pernah kan? Jadi kata Imam Syafi'i itu manusianya ada 4 tipe. Tipe yang pertama, wong yang tahu, tapi dia tahu kalau dia wong yang tahu. Tipe yang kedua, wong yang tahu, tapi dia tak tahu kalau dia wong yang tahu. Yang ketiga, wong yang tak tahu, tapi dia tahu kalau dia wong yang tak tahu. Yang keempat, wong yang tak tahu, tapi dia tak tahu kalau dia wong yang tak tahu. Apalah kira-kira itu? Ya. Jadi yang pertama kayak sampai itu, wong yang tahu tapi dia tahu kalau dia wong yang tahu. Nah, artinya sadar kalau dia wong yang tahu. Oh, ini perintah laksanakan, ini larangan tinggalkan. Itu namanya wong yang tahu tapi dia tahu kalau dia wong yang tahu. Yang kedua, wong yang tahu tapi dia tak tahu kalau dia wong yang nggak tahu. Ngerti ya? Wong yang lah tahu tapi Caca tak tahu. Lah tahu maghrib di TV, di radio, di masjid, hayya 'alas shalah. Tahu, tak tahu baik. Sehingga kulo kileh. Ya, kita istirahat dulu ya. Itulah Ustadz ya, tadi luar biasa sekali. Ternyata ada 4 orang yang menurut hadis, orang yang tahu tapi dia tahu, orang yang tahu tapi dia tidak tahu, dan itulah rangkaian selanjutnya. Baik, untuk itu mari kita akan jeda setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan kembali ya tausiah kepada al-ustaz kita. Silakan. Baik, kita lanjut. Jadi ada wong yang tahu tapi dia tak tahu kalau dia wong yang lah tahu. Lah tahu tapi Caca tak tahu. Lah tahu maghrib Caca tak tahu. Sehingga suara azan lainnya kulu kilir. Uji Rasulullah, kalau waktu maghrib anak-anak kita suruh kalau masuk dalam rumah. Sebab waktu maghrib banyak setan belis berkeliaran. Kaki anak kita samar setan. Itu pesan Rasulullah. Uji nenek ke rumah itu juga. Enak. Tapi ternyata sekarang ini kapan maghrib dia terkeruan lagi. Mana uang, mana beli, sama boleh. Dia terkeruan lagi beli sepuh ini. Ini namanya tahu tapi Caca tidak tahu. Mendingan wong yang tidak tahu tapi dia tahu kalau dia wong yang tidak tahu. Sadar kalau dia ini wong yang tidak tahu. Sehingga kepengen tahu. Oh, aku belum baca macam berjanji, belajar. Aku belum baca mimpin tahlil, belajar. Aku belum baca ngaji bagus bertajwid, belajar. Sadar bahwa dia orang yang tidak tahu. Sehingga dia selalu ingin tahu. Ada pengajian, datang. Yang tidak tahu, tanyakan. Yang belum baca, belajar.
Itu namanya sadar tidak tahu. Nah yang bahaya yang tadi, wong yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia wong yang tidak tahu. Dia dewek lagi tidak tahu kalau buyan. Dia dewek lagi tidak tahu kalau buyan. Bertanya tidak galak, belajar tidak galak, nyalai wong pacak, padahal dia buyan. Habis sampean. Uji bahasa kami kata untapan. Ini yang pertama kata Rasulullah Musa, al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang. Sekarang ini begitu puja beliau. Mabai bukan kampanye. Coba lihat di WA itu. Wah, calon sana itu mah ini, saya ngatain pacaknya. Itu tidak usah kita tanggapi. Apalagi nanti bukan perempuan ini katung KPU. Waktu pemilu kage hak kita milih masing-masing. Dah usah saling katoi. Ya dah, kage laju di tetangga dapat teguran. Aduh sampai cerai dia laki bini. Oleh lain pilihan, ala kecerasan. Dah usah saling katoi. Itu yang pertama kata Rasulullah. Yang kedua, waqaswatul qalbi. Sifat busuk hati. Sifat busuk hati ini termasuklah sifat iri, hasud, dengki. Dia senang ngina wong senang, tapi senang ngina wong susah. Ya, itu kalau bahasa kita di Palembang tuh SMOS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kapan ada tetangga beli mobil, muka abang, mata abang, kuping hangat. Ya, betis gemetar. Dah senang nilai orang senang. Tetangga beli kursi baru, beli kursi. Masih bagus kursi kami. Ya, masih bagus kursi kami. Ada. Kapan ada beli motor baru? Takkan beli motor. Dengarlah bunyi itu. Ya, dia bagus. Tit 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 tit. Ah, itu kredit cirinya. Mengapa? Orang nak beli konten, nak beli kredit bukan urusan kita. Ada. Ini punya dia. Ini termasuk sifat iri. Sifat dengki, sifat hasud. Mestilah kita kalau tetangga kita kaya, kita milu senang. Ujung siapa kaya itu? Si Anu. Wong mana? Uhang nak ketapang, paraan di rumah dan kami. Bangga kita. Bangga kita. Pas kita sakit, perlu mobil, dia ada mobil, pinjamin. Coba kita bermusuhan. Gampang dia nak minjami. Kita nak berasan, kita kemaluan. Kenapa? Sifat iri. Waqaswatul qalbi. Sifat busuk hati. Ini berbahaya. Itu yang kedua. Waqaswatul qalbi. Yang ketiga kata Rasulullah, yang merusak kehidupan manusia ini, wahubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Itu tidak boleh kita nyakar duit, nyakar itu. Siapa yang melarang? Tidak ada yang larang. Hubbud dunia itu boleh. Silakan, tidak masalah. Ibu sering baca doa? Doa sapu jagat? Apa dia doa sapu jagat itu? Itu yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu artinya kita diajarkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat harus berimbang. Pak, aku nak punya harta banyak, cakap. Pak, aku nak beli bas besar, beli. Aku nak beli kalung besar, beli. Enggak masalah, kalau waktu makan kita minum. Saking beratnya.
Aku nak beli cincin. Sehingga kapan kondangan beretet, yang sana di sana, yang di sini sini. Nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa. Ya, Pak aku nunggu buat besar Pak, buat. Nggak masalah. Pak aku jadi anggota DPR, laju. Setuju kamu? Jadi, tidak dilarang. Tapi Allah katakan dalam doa, wa fil akhirati hasanah. Akhirat kita juga ingin bahagia. Jadi kalau dunia sejahtera, akhirat kita sejahtera. Orang tidak akan bisa mencapai akhirat sejahtera kalau dunia buntu. Dunia sehari mana? Dia ada pacak sedekah. Dia ada pacak berinfak. Ujung apa kalau dia pacak berinfak? Buntu. Perlu cari. Tidak apa-apa. Ya. Jadi bapak-bapak semayang. Siwit siko itulah. Itulah siwit mandi. Itulah siwit bau tidur. Itulah kondangan. Kapan uang marak? Lah setengah bulan dia cuci-cuci. Itu kan mengganggu orang. Betul? Bisa. Ujung ngapa kan dia semayang? Ngatik telkung. Mana semayang telkung lagi ngatik? Artinya perlu. Asal bisa kita mengimbangi. Makanya kata Rasulullah, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Carilah kehidupan duniamu ini seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati lagi. Cari. Tapi kata Rasulullah, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi cari akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok pagi. Jangan terbalik. Kapan sedang nyakan duit ini, entah apa, banyak itu bisa mati. Salah itu tuh. Ya, cari, tidak apa-apa. Nah harta banyak, duit banyak, gelang banyak, kalung besar, lajulah. Ya, tapi ingat, harta itu bukan hanya untuk kepentingan duniawi. Tapi usahakan untuk kepentingan akhirat supaya akhirat kita bahagia dan sejahtera. Ibu hafal surah Al-Munafiqun ayat 10? Apa Allah katakan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa akum minas salihin. Allah. Oh, wong ngaji juga agak dengar. Allah, bagus. Ada yang ngomong, Pak, tak boleh Pak, wong ngaji tu kita sama-sama. Macam Yasin, tak boleh sama-sama. Ngapa? Kan wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Kalau orang baca Al-Quran, ya diam. Agar kamu dapat rahmat. Yang tak boleh itu kalau kita bercerita. Ya tak? Uang ngaji bagus kita. Mak man lagi sok kalang anda deh. Ya tak? Uang lainnya ngaji. Tahu-tahu Sadaqallahul azim. Dah sudah lagi. Dia ketahuan orang sudah ngaji. Itu yang tak boleh tuh. Kalau kita dengar khusyuk, Allah, Maha Besar Allah. Boy, pahala besar. Sama dengan orang ngaji. Orang ngaji tak abang-abang bukan. Kita cuma main ni baik dapat pahala. Itu dalam Al-Quran kita. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan. Sedekahkan. Zakatkan
sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Tak perlu banyak. Dah sudah galin, dapat duit 1.000 sen. Aduh, sedekah kah? Dapat duit 100.000, sedekah kah? Dia makan pula gitu. Habis aja. Sebagian. Makanlah kuak jadi ketua basnas dulu. Bagi pegawai yang gajinya 6 juta sebulan, dipotong zakat 2,5%, cuma 150.000. Banyak ada 250.000 dibandingkan 6 juta. Dikit. Dari gaji 6 juta dipotong 2,5% untuk zakat cuma 150.000. Itulah harta kita sebenarnya. Yang 150.000 itulah harta kita. Yang 5.850.000 itu belum tentu jadi harta kita. Copet uang teka amplop ngelaju. Ada. Artinya saudara, sedikit betul. Infakkan sebagian Allah. Nah, kapan kita nak berinfak sedekah itu? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum di antara kamu itu mati. Yalah. Kalau mati nak baca lagi nak berinfak sedekah, ada. Nah, apalagi nak berzakat. Tinggal uang yang hidup. Kapan man 40 dibuat uang Yasin siko, tambah sejadah. Cuma itulah habis selesai kata lagi. Ya tak? Maka Nuhan yang mati itu berkata, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau pacak tunda dulu ya Allah, mati aku nih. Tunda dulu. Ngapa ya Allah? Fa saddaqu aku minas salihin. Aku nak sedekah, aku nak jadi orang baik. Baik, kita jedah sebentar. Oke, Ustaz. Jadi sebenarnya udah baik juga ya ibu-ibu kalau terlalu cinta kepada dunia, ya enggak sih? Betul. Jadi Ya, sedang-sedang betul. Ketika kita mengejar dunia, jangan lupa juga untuk mengejar akhirat. Ya, jadi harus seimbang. Betul, seimbang. Kalau begitu kita akan dengarkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insyaallah penuh berkah. Masya Allah sekali Ustadz, tadi kita sudah bahas 3 dari 6 hal yang merusak kehidupan. Yang pertama, sibuk dengan aib orang lain. Sifat busuk hati yaitu iri dengki. Yang ketiga, terlalu cinta dunia. Hidup dunia dan akhirat itu harus seimbang. Boleh Ustadz silakan dilanjutkan kembali 3 dari hal-hal yang merusak kehidupan. Kepada Ustadz Tafadol Baskurah. Baik Ibu, nah jadi orang yang nak mati itu ngomong dengan Allah. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kira-kira bahasa kita, ya Allah, kalau pacak tunda dulu kematian aku ni. Dikit baik, dah sampai banyak. Uji Tuhan nak ngapo? Fa sadaqah aku minas salihin. Aku ingin sedekah. Aku ingin jadi orang yang baik. Artinya sebelum saatnya kita banyak berinfak, banyak sedekah. Enggak usah banyak-banyak. Pak, aku dah ngatik pada banyak dikit. Dek kata duit minimal tenaga. Dek kata tenaga, mak mana cara ni kita? Ya tak? Ninja senyum dengan bergawi jadilah. Dek kata dah senyum jadi Rasulullah. Atabassumaku ka sedekah, ya tak? Senyum dengan saudara-saudara itu sedekah. Cuma jangan segala wah kau dah jangan senyum. Kayak cikgu gila pula gitu. Artinya darah itu hasil dunia kita gunakan untuk akhirat, baru seimbang.
Dunia kita cintai, akhirat kita cintai. Yang selanjutnya kata Rasulullah, wakilatul haya, tipis perasaan malu. Itu berusaha itu. Uji bahasa kita tidak kata malu. Musim ini kadang orang banyak yang kata malu. Uang semayang dia miga-iga. Tahu miga-iga? Uji bahasa kami itu miga-iga tuh. Sampai. Nah, uang semayang cari tahu. Itu namanya kata malu. Bulan puasa, uang puasa dia tidak ada puasa. Kapan ditanya ngapa kau tidak ada puasa? Aku mah aku nih. Jadi alasan penyakit mah aja dah. Itu dah kata malu. Aku alhamdulillah ibu-ibu sekarang ini muda-muda kita remaja kita sekarang lah pakai tutup kepala galau. Jilbab itu bukan tutup kepala. Jilbab itu artinya pakaian longgar. Jadi pakaian yang longgar itu jilbab. Kalau pakaian sempit itu bukan jilbab, tutup kepala. Si kita bersyukur. Artinya sudah bisa menghormati diri sendiri. Mulai menutup rasa kemaluannya. Malunya ditutup. Kalau selama ini terbuka, ada. Gak ada tontonan nuhang. Ada. Nah, alhamdulillah. Watulul amal. Wakilatul haya, tipis perasaan malu. Yang selanjutnya kata Rasulullah, watulul amal. Terlalu panjang angan-angan. Sehingga nak mawani awak kalau pacakan sergi semayang tak ada. Ada cerita ubahku ni kumring. Nah, jadi ubahku solat ma'uan, puasa ma'uan, mati hagaku suga. Apa suga ndak ubahmu? Semayang ida, puasa ida, apa nama surga? Apa surga punya bak kau? Artinya saudara, kita jangan cuma panjang angan-angan, kita berbuat, kita berusaha. Jadi kalau coba panjang angan-angan, ujungnya gila. Mak mana lah, nama rumah uang sebesar enak, aku nama pula gila, dah usahlah. Ya, makanya kita ini jangan nyingok ke pucuk terus. Sekali-sekali nyingok ke bawah juga. Nyingok ke pucuk itu untuk membuat spirit kita, semangat kita. Ke bawah kita bersyukur. Ya, ujar almarhum Zainuddin MZ dulu. Kalau kita punya mobil bersyukur, alhamdulillah. Tetangga aku ada motor. Ada. Ujian bermotor, alhamdulillah aku ada motor. Tetangga aku ada kereta. Tahu kereta Tahu. Ujian punya kereta, aku alhamdulillah punya kereta. Tetangga aku berjalan kaki. Ujian berjalan kaki, alhamdulillah aku masih pacak berjalan. Tetangga aku seteruk. Kita kira ke bawah. Ujian seteruk, alhamdulillah. Aku masih pacak berjalan seteruk. Tetangga aku dari kubur gak lagi. Jadi saudara, itu terakhir waktu amal. Yang terakhir, wazalimul la yantahi. Melakukan kezaliman yang tidak berhentinya, baik zalim kepada Allah maupun zalim sesama kita manusia. Saya kira ini saja, terima kasih. Baiklah Ustadz, luar biasa sekali ya ibu-ibu, Masya Allah. Itulah tadi 6 hal yang merusak kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita juga termasuk orang-orang yang mempunyai ke-6 sifat itu. Nauzubillahi min dzalik. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan kepada ibu-ibu yang mau bertanya terkait tema kita hari ini, hal-hal yang merusak kehidupan. Ibu-ibu yang di luar juga kami silakan untuk mempersiapkan pertanyaannya ya, Lili ya. Untuk yang bertanya silakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Kepada ibu disilakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romni dari Kecamatan Kayagung, Desa Bulu Cawang. Saya ingin bertanya Pak Ustadz,
Bolehkah saya bertanya di luar tema? Boleh. Nah, begini Pak Ustadz, saya ini salah satu pengurus jenazah di desa saya. Nah, ini ada seorang perempuan meninggal. Sewaktu dia meninggal, dia terkena haid, datang bulan. Nah, waktu mau memandikan sholat tersebut, saya mohon bertanya, apakah doanya untuk bagi jenazah tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, langsung mau dijawab atau tampung dulu Ustaz? Langsung dijawab dulu. Langsung didapat. Langsung boleh Ustaz, silakan. Baik Ibu, itu pertanyaan masalah ibadah ya. Ibu inilah dapat titel MM. Tahu titel MM? Memandikan mayat. Jadi Bu, kalau jenazah ini wanita, maaf mungkin sedang mens ya, ya kita bersihkan, ya doanya kita kalau tidak baca bahasa Arab, bahasa kita baik ya, saja aku memandikan jenazah ini dan membersihkan semua kotoran dan kesuciannya karena Allah, bahasa kita baik. Nah, untuk bahasa Arab kalau salah-salah dia terti. Bahasa kita terti, Tuhan lebih terti lagi. Walaupun bahasa Arab kaki salah-salah, sebab huruf Arab ini kapan salah huruf siko salah gali. Jadi bahasa kita baik. Silakan kalau ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Memunah, Ketua Pengajian Asyadah Desa Sukarami, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Oki. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah amal-amalan untuk menghilangkan yang amalan 6 sifat merusak kehidupan tadi? Mohon saya penjelasannya. Itu saja Pak. Baik Bapak, mungkin bisa langsung dijawab. Baik Ibu. Apa sih? Kalau bahasa sih mulai ya. Apa sih? Amalan-amalan untuk menghilangkan dari sifat 6 yang tadi. Rasanya berdoa baik kepada Allah. Allahumma ya Allah, hindarkan aku dari sifat tamak, sifat dengki, sifat iri, sifat hasud. Karena kami yakin ya Allah, karena itu adalah perbuatan yang salah. Ridhoi kehidupan kami ya Allah. Berikan kami kehidupan yang baik. Berikan lidahku yang baik. Berikan hatiku yang baik. Saya kira lengkap isi doa itu. Bahasa kita ya. Bahasa itu agama tete. Ya, jadi berdoalah dalam hati kita ya Allah, atau kita ungkapkan ya Allah, berikan kami lidah yang baik, hati yang baik, penglihatan yang baik. Hindarkan kami dari semua sifat iri, sifat dengki, sifat hasud. Mohon ridho dan barokahmu ya Allah. Dengan ridho dan barokahmu lah kami akan menjadi orang yang baik. Selalu mohon pertolongan darimu. Saya kira itu Bu, lebih lengkap. Ya. Untuk selanjutnya ibu-ibu yang mau bertanya, silakan untuk menunjuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samsiar dari Pengajian Al-Hidayah, Desa Ula Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam. Pak Ustaz, yang ini saya tanyakan di luar tema Pak, soal sholat zuhur hari Jumat bagi kami ibu-ibu. Nah, apakah kami akan menunggu sholat zuhur itu supaya sedangkan itu bapak itu pulang? Apakah bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
Baik. Kalau ibu nak nunggu bapak balik sholat Jumat, bapak balik, ibu nak pergi ceramah. Laju nak bertemu. Bapak tadi balik nak makan, ibu lah siap nak pergi pengajian. Jadi hari bapak tadi makan dengan dewek. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan seperti ini, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu wajib bagi setiap orang mukmin dan itu sudah terjadwal, sudah ada ketentuannya. Jadi kalau zuhur misalnya 11.59, ibu nak sholat zuhur apa? Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu wajib bagi setiap orang mukmin dan itu sudah terjadwal, sudah ada ketentuannya. Zuhur misalnya jam 11.59 sampai jam 3, sebab kapal jam 3 lewat lah masuk asar. Asar juga mah itu ada ketentuannya sampai sebelum maghrib. Tinggal kita berpikir, yang penting jangan di luar koridor waktu itu. Artinya kita nak sholat tepat waktu tadi, silakan, atau nak nunggu yang sudah balik sholat Jumat, silahkan saja. Ya. Jadi jangan baiklah keluar dari waktu. Atau misalnya ayahku jam 11 nak semayang lah tak boleh pula. Jadi di situ dikatakan mau kuta, kita mau kuta. Jadi sudah ada ketentuan waktunya. Jadi kalau zuhur 11.59, katakanlah sampai jam 3. Nah sholat setengah 2, jadi jam 2. Jadi yang penting belum habis waktunya. Pak uji wong sunat pak, nunggu bapak balik, lajulah. Pak aku nak pengajian jam 1 lah pergi, aku setengah 1 lah semayang, lajulah. Karena memang lah masuk waktunya. Cuma kena gancang-gancang aku jam 11 lah semayang, lah dah boleh, dah boleh. Jadi silahkan saja. Nak nunggu selesai orang sholat Jumat kalau kita zuhur silahkan, atau kita lakukan pada waktu masuk silahkan saja, ya. Yang penting masih dalam koridor waktu itu. Saya kira seperti itu, Bu. Ngerti? Mama kita jauh lagi. Baik, semoga bisa dipahami ya Bu ya. Dan satu pertanyaan lagi kami beri kesempatan untuk ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida dari Desa Muara Telang. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, ini Pak Ustadz, kan kita nih galak kondangan, galak mengadakan hajatan, itu kan ada amplop. Seandainya amplop itu kan kalau kita diundang kan pacak kita balas, kita bayar ibaratnya tuh ampau itu. Nah tapi kalau kita tidak diundang kan kita tidak bisa untuk mengembalikan uang itu, misalnya untuk pergi ke situ. Pertanyaan saya, apakah itu menjadi hutang atau lillahi ta'ala? Itu Pak Ustaz yang saya tanyakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diundang. Waktu dia ada hajatan ngundang aku pergi. Pas aku sedekah, dia udah undang. Dia datang, ngejual amplop. Ya lillahi ta'ala wae. Jadi maksud saya, Bu, tergantung dari niat kita. Ya, kata Rasulullah itu innamal a'malu binniyat. Jadi segala suatu pekerjaan kita itu diniatkan. Jadi kalau misalnya, aku datang juga, aku dia ngundang juga tidak usah. Tapi kalau kira-kira aku walaupun tidak diundang, aku tetap memberikan. Itu namanya sedekah atau infak, silahkan. Ya, yang penting nawaitunya lillahi
Ta'ala. Jangan dia udah undang ke baba ya tapi terpaksa. Nggak usah. Jadi walaupun bagaimana tanamkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkah bagi dia. Saya kira itu Bu ya. Nah Ustadz, kita akan berada di penghujung acara, jadi mohon untuk Ustadz memberikan kesimpulan terhadap tausiah kita atau majelis taklim kita hari ini. Kepada Ustadz, tafadhol Baskura. Baik Ibu, jadi aku tidak perlu nak jalan kamu hafal. Yang penting kata Rasulullah dan 6 hal tadi yang perlu kita ingat. Pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan orang lain, jangan suka sibuk dengan aib orang. Yang kedua, waqaswatul qalbi, hilangkan sifat busuk hati kita, iri, dengki dan sebagainya. Yang ketiga, hindarkan dari sikap wakilatul haya, tipis perasaan malu. Kemudian wahubbud dunia, jangan pula terlalu cinta kepada dunia. Kemudian jangan pula terlalu tinggi angan-angan kalau bukan tidak sesuai dengan gawe kita. Gawe kita cuma dapat duit 100.000 sehari, nak buat rumah gedung besar kayak gila. Kepengen masuk surga, ibadah. Jangan cuma berangan-angan tapi nak pengen masuk surga. Yang terakhir, jangan melakukan kezaliman. Baik zalim kepada Allah maupun zalim sesama kita manusia. Saya kira ini ibu-ibu, sebelumnya mari kita tutup dengan doa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka assalam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam wa tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya ilahana, jadikan kami semua yang hadir pada saat ini adalah merupakan hamba-hambamu yang selalu banyak bersyukur kepadamu. Kami yakin ya Allah, semakin banyak kami bersyukur, semakin banyak pula nikmat yang kau curahkan pada kami. Allahumma ya Allah, kami bersyukur pada hari ini bisa bersilaturahmi bersama ibu-ibu dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah Ula Ketapang dan sebagainya. Oleh karena itu ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan membawa barokah di sisimu dan hindarkan kami dari sifat-sifat yang tidak baik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.